Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekar Natasha, NIM 503180134, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video ini, saya akan membahas laporan arus kas. 1. Definisi arus kas. 2. Kegunaan laporan arus kas. 3. Manfaat laporan arus kas. 4. Penyajian laporan arus kas. 5. Klasifikasi arus kas. 6. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Definisi arus kas. Laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek sangat likuid yang memenuhi kriteria 1. Siap dikonversi menjadi kas dengan jumlah yang sudah ditentukan, dan 2. Waktu jatuh tempo sangat pendek atau umumnya sekitar kurang atau sama dengan 3 bulan, sehingga tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap perubahan nilai, misalnya akibat perubahan tingkat bunga. Arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Kegunaan laporan arus kas memberikan informasi untuk menilai 1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. 3. Penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. 4. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Manfaat laporan arus kas. 1. Memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. 2. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. 3. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, pendanaan dan operasi. Klasifikasi arus kas. Aktivitas operasi.
Aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Aktivitas investasi. Aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan. Aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan: metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung. Laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas, investasi, dan pendanaan. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi. 1. Laporan posisi keuangan komparasi. 2. Laporan laba rugi tahun berjalan. 3. Data-data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas. 1. Menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. 2. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. 3. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Sekian pemaparan dari materi saya mengenai laporan arus kas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.